Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Chairunisa Hasibuan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini insya Allah akan berbagi atau belajar bersama teman-teman dengan pembahasan salah satu materi dari mata kuliah Bahasa Arab, pengertian fi'il dan pembagiannya berdasarkan waktu pelaksanaan. Pernahkah teman-teman mendengar apa itu fi'il? Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah mempelajari Bahasa Arab Nahwu Shorof sudah lebih memahami tentang apa itu fi'il dan pembagiannya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan kupas lebih dalam tentang apa itu fi'il dan pembagiannya berdasarkan waktu pelaksanaan. Jadi apa itu fi'il? Fi'il adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang terjadi pada masa atau waktu tertentu. Jadi untuk menunjukkan pekerjaan. Dalam bahasa Indonesia, pengertian fi'il juga biasa dikenal dengan kata kerja. Nah, di situ teman-teman bisa melihat ada dua kartun anak kecil yang sedang melakukan pekerjaan. Mudah-mudahan itu bisa menambah untuk melekatkan ingatan teman-teman bahwa fi'il adalah kata kerja. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman pernah mendengar ada atau pernah mengetahui kata fa'ala yang artinya telah bekerja, juga yaf'alu yang artinya dia sedang bekerja, dan uf'ul yang artinya kerjakanlah atau bekerjalah. Nah, ini adalah 3 contoh fi'il. Sekarang bagaimana sih bisa terjadi atau bagaimana bisa terbentuk 3 contoh ini? Kenapa bisa berbeda padahal sama-sama sedang membahas tentang kerja? Nah, kita langsung ke pembagian fi'il. Pembagian fi'il berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi 3, yaitu ada fi'il madhi, fi'il mudhari, dan juga fi'il amr. Apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, dan apa itu fi'il amr? Kita akan kupas lebih dalam. Yang pertama, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan suatu jenis pekerjaan yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi pekerjaannya telah terjadi pada masa lampau. Fi'il madhi biasa dikenal dengan kata kerja lampau. Nah, bagaimana membedakan fi'il madhi dengan yang lainnya? Kita bisa melihat di huruf akhirnya. Dan kita bisa melihat di tabel setelah ini. Nah, ini ada tabel yang memudahkan untuk membedakan fi'il madhi dari 14 jenisnya. Itu sesuai dengan subjeknya, sesuai dengan fa'ilnya, sesuai dengan dhamirnya yang melakukan. Kita melihat ada subjek huwa untuk dia satu orang laki-laki. Maka contohnya adalah jalasa. Dan menjadi catatan yang menjadi patokan dari ke-14 fi'il ini adalah fi'il madhi dengan dhamir huwa. Huruf yang pertama dinamakan fa fi'il, huruf yang kedua disebut ain fi'il, dan huruf ketiga disebut lam fi'il. Hal ini diambil dari lafadz fa'ala. Jadi, dari lafadz fa'ala, kita ambil contoh jalasa. Misalnya teman-teman menemukan kata qara'a. Nah, itu juga termasuk ke dalam contoh fi'il madhi subjek huwa. Juga misalnya ada kataba. Nah, itu termasuk ke dalam basicnya atau patokan dasarnya. Karena tadi saya mengatakan ini dibedakan dengan huruf akhir, maka kita bisa melihat ada penambahan di belakangnya. Di belakang katanya akan ada penambahan untuk membedakan subjek yang satu dengan yang lainnya. Ketika kita untuk menyatakan dia 2 orang laki-laki telah duduk, itu maka subjeknya adalah huma dengan tambahan aliful itsnain menjadi jalasa. Juga untuk menyatakan mereka laki-laki telah duduk memakai subjek hum dengan tambahan wawul jamaah menjadi jalasu. Dan untuk menyatakan dia satu orang perempuan sudah duduk, itu memakai subjek hiya dengan tambahan ta'nis sakinah menjadi jalasat. Juga untuk menyatakan dia 2 orang perempuan telah duduk, yaitu adalah huma dengan tambahan ta'nis sakinah jadi jalasata. Jalasata. Dan untuk menyatakan mereka perempuan telah duduk, itu subjeknya adalah hunna dengan tambahan nun niswah sehingga menjadi jalasna. Dan teman-teman bisa melihat di tabel ini ada selanjutnya subjek anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Itu ada penambahannya. Apakah dengan tafa'il, apakah nun fa'il, dan yang lainnya. Teman-teman bisa melihat di tabel ini.
Nah, sehingga jika teman-teman pakai kata kerja lain, contoh ambil kata kataba, maka tinggal disesuaikan untuk huwa menjadi kataba dan untuk huma menjadi kataba panjang. Kalau yang tadi kan kataba untuk huwa dan huma kataba. Oke, dia panjang, ada tambahan aliful isnain dan di bawahnya menjadi katabu. Di bawahnya katabat untuk hiya dan untuk huma menjadi katabata, untuk hunna menjadi katabena, untuk anta menjadi katabeta, dan untuk antuma menjadi katabetuma, untuk antum menjadi katabetum, untuk anti menjadi katabeti, dan untuk antuma menjadi katabetuma, dan untuk antunna menjadi katabetunna, untuk ana saya menjadi katabetu, dan untuk menyatakan kami dhamirnya menjadi katabena. Seperti itu teman-teman. Sekarang kita ke fiil yang kedua, yaitu fiil mudhari. Apa itu fiil mudhari? Fiil mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan suatu jenis pekerjaan yang sedang berlangsung atau yang akan datang. Dan biasanya untuk membedakan apakah sedang dan akan datang, akan ada tambahan di awal, tambahan sin tanfis atau saufa taswif yang berarti untuk yang akan datang. Sehingga contohnya menjadi sayak tubuh, juga ada saufayak tubuh. Juga bisa ada kemungkinan akan ada di akhir kalimatnya dibubuhi keterangan waktu yang berarti yang akan datang, seperti misalnya besok atau sebentar lagi. Itu akan ada penambahan untuk membedakan dia apakah yang sekarang atau yang akan datang. Selanjutnya, teman-teman, fi'il mudhari ini dia sangat spesifik dan mudah untuk membedakan fi'il mudhari dengan fi'il yang lain. Karena kata kerja di awalnya pasti diawali oleh salah satu huruf mudhara'ah. Apakah itu alif, nun, ya, atau ta? Itu untuk di awalnya. Kalau tadi fi'il madhi lihat di akhirnya, fi'il mudhari kita bisa melihat di awalnya sebagai ciri khasnya. Langsung saja ke tabel untuk memudahkan. Di sini ada 14 jenis fi'il mudhari sesuai dengan fa'ilnya atau subjeknya. Sama seperti tadi ada 14. Di mana ada penambahan di depannya huruf mudhara'ah dan juga di belakangnya yang membedakan antara satu subjek dengan yang lain. Contoh, subjek huwa di depannya ditambah ya. Jadi, kita bisa melihat contohnya seperti itu. Ada yajlisu. Untuk subjek huma ada tambahan aliful isnain dan di depannya ada tambahan huruf ya menjadi yajlisani, dan juga untuk hum yang menyatakan mereka laki-laki sedang duduk itu ada tambahan wawul jamaah dan depannya tambahan huruf ya menjadi yajlisuna. Dan juga untuk dhamir lainnya teman-teman bisa melihat di tabel itu alhamdulillah sudah lebih mudah, ada tabel yang menyatakan penambahan di depan dan di belakang, dan ini bisa kita gunakan untuk sebagai contoh kata kerja lain yang akan kita gunakan. Contoh, kita bisa misalnya menggunakan kata bayak tubuh. Maka untuk dhamir huwa, fi'il mudhari'nya menjadi yaktubu, untuk dhamir huma menjadi yaktubani, untuk dhamir hum menjadi yaktubuna, untuk dhamir hiya menjadi taktubu, dan yang lainnya sampai bawah, sampai pada anna nahnu. Baik, ini adalah fi'il mudhari, mudah-mudahan teman-teman mengerti. Fi'il mudhari untuk menyatakan pekerjaan di masa yang akan datang atau sekarang. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang fi'il amr. Apa sih itu fi'il amr? Fi'il amr adalah kata perintah untuk memerintahkan orang kedua. Jadi langsung kepada yang diajak bicara. Untuk pekerjaan yang belum dikerjakan, untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, karena pelaku yang akan diperintahkan, yang akan mengerjakan perintah itu adalah hanya untuk orang kedua, maka fi'ilnya hanya terdiri dari 6. Kita bisa melihat tabelnya untuk memudahkan. Di sini ada keterangan untuk satu orang laki-laki, yaitu anta, kamu. Jadi langsung orang kedua ada dhamir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Kita bisa melihat fi'il amrnya pergilah kamu, contohnya ya, menjadi idhab. Dan untuk pergilah kalian berdua laki-laki menjadi idhaba. Untuk menyatakan pergilah kalian laki-laki yang jamak menjadi idhabu.
dan pergilah kamu, perempuan satu orang, menjadi idhabi, dan untuk pergilah kalian berdua perempuan menjadi idhaba, dan pergilah perempuan, untuk menyatakan perempuan yang jamak, pergilah kalian itu menjadi idhabna. Maka ketika kita ambil contoh lain dari kata yaktubu, menjadi fi'il amarnya adalah uktub. Juga untuk itu untuk dhamir anta. Kalau untuk dhamir antuma menjadi uktuba, dhamir antum menjadi uktubu, dhamir anti menjadi uktubi, dhamir antuma menjadi uktuba, dan dhamir antunna menjadi uktubna. Baik, ini adalah fi'il amr, yaitu kata perintah. Maka kita dapat ambil kesimpulan ya teman-teman tadi bahwa fi'il madhi adalah yang menyatakan pekerjaan yang lampau, fi'il mudhari yang sekarang atau akan datang, dan fi'il amr adalah untuk perintah. Nah, yang menjadi catatan teman-teman, untuk fi'il amr itu tidak ada ciri khusus, tapi dia adalah hasil dari transformasi dari fi'il mudhari ke fi'il amr, dan itu memiliki pembahasannya sendiri, yaitu depannya dibuang huruf mudhara'ah, lalu akhirnya disukunkan dan diberi tambahan. Ketika hurufnya tidak berharokat, diberi tambahan hamzah yang berharokat. Nah, itu ada babnya lagi teman-teman, ada pembahasannya lagi. Alhamdulillah kita telah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga ada manfaat yang bisa diambil, semoga mudah difahami. Semangat belajar, semangat bekerja, dan tentunya semangat beribadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.